Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari dengan NIM 03712817222031. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS mitigasi bencana geologi. Lokasi pemetaan. Daerah penelitian berada di Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, termasuk ke dalam Cekungan Serayu Utara. Cekungan Serayu Utara merupakan salah satu dari dua cekungan yang menyusun Jawa Tengah. Menurut Hall dan Hussein tahun 2013, pembentukan Cekungan Serayu Utara dimulai dari Oligosen akhir yang bersamaan dengan berkembangnya busur vulkanik di Cekungan Serayu Selatan dan mengakibatkan adanya segmentasi tektonik pada Eosen Tengah. Lalu, pada saat Miosen awal, Cekungan Serayu Utara mulai terisi dengan batu pasir karbonatan, konglomerat, serpi, napal, dan tuf. Kemudian di Miosen akhir, Cekungan Serayu Utara yang dianggap berupa cekungan belakang busur atau back arc telah berubah menjadi busur vulkanik atau volcanic arc. Kondisi kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, kependudukan pada Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berjumlah 879.570 jiwa pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan menjadi 907.410 jiwa pada tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Kondisi geomorfologi. Genetika satuan geomorfologi perbukitan lipat patahan batuan dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan dan patahan. Satuan ini dicirikan oleh punggungan yang memanjang berarah relatif barat sampai timur, yang ditandai oleh pegunungan bukit dan lembah yang berarah relatif barat-timur, serta adanya gawir sesar dan hookback hasil dari struktur patahan. Batuan penyusun satuan geomorfologi ini adalah satuan batuan breksi sisipan, batu pasir, dan batu lempung atau formasi totogan, satuan batuan breksi yang terdapat di formasi batu randa, dan satuan batuan batu pasir yang terdapat pada formasi batu randa. Morfometri satuan geomorfologi ini berada pada ketinggian 151 hingga 410 mdpl dengan kelerengan berkisar 20 derajat hingga 50 derajat. Genetika satuan geomorfologi dataran aluvial terbentuk dari proses sedimentasi oleh sungai berupa material lepas berukuran lempung hingga bongkah. Berikut adalah kondisi kebencanaan. Berdasarkan jenis bencana berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, letusan gunung api, dapat dilihat jumlahnya pada tabel berikut. Jenis bencana banjir mendapatkan jumlah 16, tanah longsor 116, puting beliung 29, kekeringan 16, kebakaran hutan dan lahan adalah 1, gempa bumi 2, letusan gunung api 4. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun kemandirian informasi kecamatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, dan membangun partisipasi aktif masyarakat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungannya. 2. Penyusunan kajian kebutuhan daerah dapat dibuat berdasarkan rencana kontingensi atau dokumen kajian lainnya seperti risiko, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk bencana prioritas di Kabupaten Banjarnegara. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum memiliki infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi. Berikut adalah peluang asuransi bencana. Dalam asuransi kebencanaan untuk perhitungan premi asuransi properti, sebagai contohnya adalah rumah yang perlu diketahui jumlah nilai pertanggungjawaban atau JNP yang akan diasuransikan, lalu JNP dikalikan dengan kategori zona lokasi tersebut. Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam zona 3 dengan kresta 1,04%. Apabila nilai bangunan tersebut sebesar 600 juta rupiah, maka dikalikan dengan kresta zona 3 berupa 1,04%, sehingga didapatkan hasil premi yang harus dibayarkan per tahun adalah 6.240.000. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.